Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atas nama saya Muhammad Irsyad Nurdin, Alfia Putri Nuralan, dan Andi Yusmalasari. Kali ini kami akan membawakan materi tentang model spiral. Model spiral adalah gabungan dari model prototyping dan model waterfall dengan penekanan yang tinggi pada analisis risiko tiap tahapannya. Bentuk ini bersifat iteratif atau berulang dengan mengontrol aspek yang teratur dari sekuensial linear. Model ini pertama kali dijelaskan oleh Barry Bohm pada tahun 1986 di dalam makalahnya yang berjudul A Spiral Model Pengembangan Perangkat Lunak dan Perangkat Tambahan. Pada tahun 1988, Bohm menerbitkan sebuah makalah yang sama untuk khayalak yang lebih luas. Makalah ini memperkenalkan diagram yang telah diproduksi dalam berbagai publikasi berikutnya yang membahas model spiral. Dalam publikasi kemudian, Bohm menjelaskan model spiral sebagai model proses generator, yang dimana pilihan berdasarkan risiko proyek ini menghasilkan model proses yang tepat untuk proyek tersebut. Dengan demikian, tambahan, air terjun, prototyping, dan model proses lainnya adalah kasus khusus dari model spiral yang sesuai dengan pola risiko proyek tertentu. Dalam model spiral ini, tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dalam menggunakan model spiral, yaitu yang pertama, perubahan-perubahan yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Yang kedua, estimasi biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe telah selesai dalam fragmen yang kecil. Ketiga, manajemen dan analisis risiko yang lebih baik. Keempat, pembangunan yang cepat dan mudah secara sistematis. Yang kelima, manajemen waktu yang lebih baik. Yang keenam, mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi jika perubahan terjadi di tengah-tengah perubahan. Yang ketujuh, produksi software terjadi lebih cepat. Kekurangan dalam menggunakan model spiral yaitu yang pertama, tidak cocok ketika digunakan dalam proyek-proyek kecil. Yang kedua, tidak terlalu berguna dalam proyek-proyek kecil. Yang ketiga, sulit dalam mengikuti strategi proyek kecil. Yang keempat, kurang efisien dalam penerapan model spiral karena waktu yang digunakan. Yang kelima, membutuhkan sumber pengalaman sebagai proses sehingga sangat kompleks. Yang keenam, dalam melakukan proyek kecil, estimasi biaya akan sangat tinggi. Dan yang ketujuh, risiko dalam tahap planning jika terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan atau dalam anggaran belanja. Selanjutnya adalah penggunaan. Ketika memiliki sebuah proyek dengan risiko sedang hingga tinggi, komitmen proyek jangka panjang karena potensi perubahan pada prioritas ekonomi dalam perubahan waktu, lini produk baru yang harus dirilis segera bertahap untuk mendapatkan feedback pelanggan dengan cepat. Ketika penciptaan prototipe berlaku, perubahan signifikan yang diharapkan dalam produk selama siklus pengembangan, persyaratan yang kompleks dan memerlukan suatu evaluasi. Tahapan-tahapan. Yang pertama, tahapan liaison. Tahap ini berhubungan dengan komunikasi antara orang yang akan mengembangkan software dengan pelanggan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari jasa pembuatan program model spiral atas nama News
besok. Oke, oke. Oh iya, sampai ketemu besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua, tahap planning. Tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan iterasi. Hasilnya adalah dokumen spesifikasi kebutuhan sistem dan bisnis. Ibu yang kemarin nelpon ya? Iya. Nur, ini cuma kasih tadi informasi. Apabila ada saran seperti itu. Oh, jadi ini tolong diubah ini ya, biar lebih keren dulu. Kalau gitu aku keluar dulu ya. Oh ya, nanti saya hubungi lagi jika sudah selesai. Terima kasih Bu. Selanjutnya adalah tahap analisis resiko. Tahap ini berfungsi untuk mengidentifikasi resiko yang berpotensial untuk terjadi dan menghasilkan suatu solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategi mitigasi risiko direncanakan dan diselesaikan. Selanjutnya adalah tahap rekayasa. Terdapat beberapa tahap pada tahap ini. Yang pertama kita uji codingnya dan mengembangkan softwarenya. Terus yang kedua kita install softwarenya. Yang ketiga kita buat prototipenya. Terus yang keempat kita desain dokumennya. Terus yang kelima kita ringkas suatu pengujian software. Terus yang terakhir kita buat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki ke depannya. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Oke deh. Ya, kita ketahui bahwa peran pelanggan sangat diperlukan pada tahap ini. Mereka dapat memberikan masukan dan tanggapan, Aku pengen mengevaluasi produk kerja dan memastikan bahwa produk yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan. Itu tadi materi yang kami bawakan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you next time.